Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan saya Nur Tridayanti. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal dan jawaban TVRI kelas 4, 5, 6 SD dan sederajat yang disiarkan pada hari Kamis 23 Juli 2020 dalam rangka belajar dari rumah. Nah, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa video ini untuk di-like, komen, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Nah, follow juga ya akun Instagram saya @nurtridayanti. Nah, sebelum membahas soal dan jawaban, kita lihat dulu materi yang akan ditayangkan di TVRI itu dengan tema permainan tradisional. Ini disiarkan pada hari Kamis 23 Juli 2020 untuk siswa-siswi SD kelas 4, 5, dan 6. Nah, tayangan ini untuk meningkatkan kompetensi literasi, yaitu menuliskan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya, serta menulis esai pendek untuk menggambarkan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Jadi di masing akhir video, itu diberikan pertanyaan untuk siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6 untuk dijawab. Jadi untuk tayangan di TVRI hari Kamis 2030 ini terdiri dari 2 pertanyaan yang harus dijawab. Nah, oke, kita langsung ke soal dan pembahasan. Ingat, video ini jangan di skip ya. Kita langsung ke pembahasannya sekarang. Permainan tradisional. Jadi materinya mengenai permainan tradisional. Nah, untuk soal nomor 1 itu soal dan pertanyaannya adalah bagaimana pendapatmu tentang permainan anak zaman dahulu dan permainan anak zaman milenial dengan teknologi yang jauh lebih canggih. Jadi zaman milenial itu zaman yang sekarang, dia menggunakan teknologi yang jauh lebih canggih baik untuk permainan. Kalau zaman dulu belum ada seperti itu ya. Nah, bagaimana pendapat murid-murid tentang permainan anak zaman dahulu dan zaman milenial? Nah, referensi jawabannya itu permainan anak zaman dahulu lebih banyak melibatkan aktivitas fisik yang baik untuk melatih otot dan memiliki interaksi sosial yang lebih baik dibanding permainan anak zaman milenial. Jadi anak zaman dahulu tuh dia memiliki permainan yang lebih melibatkan aktivitas fisik ya, lebih banyak menggunakan gerak tubuh. Nah, fungsinya itu untuk melatih otot dan memiliki interaksi sosial yang lebih baik. Kalau permainan anak zaman milenial itu lebih menggunakan teknologi seperti menggunakan handphone, bahkan permainan anak zaman milenial itu lebih suka bermain game. Namun anak zaman dahulu permainan tradisional yang lebih sering dimainkan. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 2, pertanyaannya itu adalah permainan tradisional apa saja yang pernah kamu mainkan bersama teman-temanmu? Jelaskan seperti apa permainan tradisional tersebut. Jadi di sini murid-murid diminta nih untuk menyebutkan permainan tradisional yang pernah dimainkan. Nah, diminta juga menjelaskan seperti apa permainan tradisional tersebut. Untuk soal nomor 2 ini saya berikan referensi jawaban, misalkan murid-murid itu bermain permainan tradisional engklek ya. Nah, cara bermain engklek itu yang pertama, ini saya jelaskan. Yang pertama, lompatlah menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Kemudian, siapkanlah gacu. Gacu itu pecahan genting sebelum bermain. Nah, kemudian lemparlah gacu ke salah satu petak. Kemudian, petak yang ada gacunya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Selanjutnya, lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki yang mengelilingi petak-petak yang ada. Ini satu kaki ya. Kemudian, petak yang ada gacunya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada.
Kemudian pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu boleh diinjak dengan 2 kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan berlangsung. Jadi ini contoh cara bermain engklek. Nah, murid-murid bisa mengisi jawaban untuk soal nomor 2 ini dengan permainan tradisional lainnya seperti congklak, bermain kelereng, dan sebagainya. Ya, jadi itu referensi jawaban untuk soal nomor 2. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Video ini sebagai referensi untuk murid-murid belajar dari rumah dan juga untuk orang tua dalam membimbing anak-anaknya belajar dari rumah. Jangan lupa video ini untuk di-like, komen, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Ya, follow juga nih akun Instagram saya @nurtridayanti. Semoga bermanfaat video ini. See you next time and thank you. Bye-bye.